begitu ya. Iya. Jadi yang saya ingin lanjutkan penelitian sekarang itu Oma tentang mengidentifikasi apakah fungsi rumah adat ini berubah atau tidak. Tidak berubah. Dari awal Dari pembangunan sampai pembangunan sampai dengan sekarang. Masih sekarang. Iya. Cuma ini mau ditambah ke belakang. Iya. Ditambahnya itu dia dibuat seperti yang di depan ini. Itu sementara ya. Sementara. Lalu ini akan diangkat tingginya. Tingginya hanya diangkat. Otomatis akan dirombak atau bagaimana? Tidak dirombak, cuma dasarnya itu mau diangkat. Diangkat ya? Tidak dirombak semua, iya. Tidak. Dan itu mungkin kapan Oma berlangsungnya? Sekarang pada Bupati ya, oh iya. Karena kan begini Oma, saya kan anak muda zaman sekarang. Saya kan masih, alhamdulillah saya kan masih umur 29 tahun, masih muda Oma kan. Saya menyayangkan sekali kenapa saya masih pertahankan untuk mengambil meneliti terus tentang saya sampai kapanpun rumah adat ini masih saya akan tetap melanjutkan meneliti. Iya. Salah satunya alasannya apa yang berubah, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi pada rumah adat ini saya akan tetap telusuri. Iya. Insya Allah ini dia tidak berubah, hanya perubahannya hanya ditambah ya. Ditambah ke belakang, dan belakangnya ini dijadikan seperti yang di depan ini. Bagian belakang. Kemudian saya kan lihat ada bangunan di sebelah. Iya, ada Taman budaya. Kalau yang saya lihat Oma dari segi desainnya, saya kan kebetulan dari arsitektur. Iya, arsitektur. Desain. Ini memang sudah tenggelam. Iya. Sudah tenggelam, ini udah di bawah. Jadi makanya itu akan diangkat. Apabila bupatinya masih, tapi insya Allah bupatinya masih tetap Nelson, karena dia yang ini pembangunan buat bangunan ini. Insya Allah itu yang saya sangat sayangkan Oma. Mungkin dari Oma sendiri sudah mengatakan tenggelam, tenggelam. Dan otomatis kalau orang awam bilang orang awam yang tidak paham akan pendidikan budaya adat istiadat peninggalan dari orang-orang tua kita, para wulito. Kalau yang saya tahu para wulito itu penutur saya. Itu kalau orang awam bilang ini sudah mati. Pokoknya tenggelam. Itu dirjen kebudayaan dari yang selalu datang ke sini. Iya. Beliau itu mengatakan bahwa aduh Bu, kenapa udah lain? Baru saya bilang, dengan adanya bangunan taman budaya ini Pak sudah tenggelam. Karismatisnya sudah kayak hilang semua. Tapi saya sudah mengeluh sama pemerintah. Iya. Saya sudah mengeluh sebagai ingin mempertahankan, melestarikan, mempertahankan. Kenapa rumah adat ini saya pertahankan? Baru katanya Pak Bupati, dia akan diangkat lebih tinggi sedikit, artinya dari fondasi jalan ini, dari pintu gerbang sini. Itu mau diangkat supaya dia tidak tenggelam katanya. Saya sudah bilang, saya sudah lapor sama Pak Bupati. Kelihatannya Pak sudah tidak punya karisma lagi. Kalau dulu dikunjungi oleh dirjen, oleh yang dari Jakarta itu, ini
selalu mendapat perhatian mereka. Mereka selalu mendapat perhatian mereka dan mereka akui bahwa rumah adat ini memang benar-benar rumah adat, tempat musyawarah para leluhur, para bate-bate Iya, pemangku pemerintah adat, daerah. ya, untuk menandakan bahwa rumah adat ini adalah lambang budaya masyarakat Gorontalo. Kemudian Oma, ini kan kalau saya melihat dari segi arsitektur dikatakan taman budaya, namun saya melihat tidak ada desain dari segi budayanya. Jika disandingkan dengan rumah adat ini, Ya, seperti itu Oma. Bagaimana tanggapan di Om? begitu. Benar ini Ya, itu yang kayak yang di ini. iya. Tapi kalau saya bandingkan dengan rumah adat, ini rumah adat yang memang dulu lima pala yang duduk untuk memutuskan bahwa rumah adat ini begini modelnya. Iya. Ya. Kalau dilihat dari depan itu memang ada beberapa desain yang mengambil dari ciri khas bentuk-bentuk yang ada di Gorontalo. Namun untuk pelatarannya ini sama sekali tidak ada budayanya. Kemudian itu yang bangunannya itu yang kayak gerbang itu juga saya lihat tidak ada desain yang menciri khas budayanya Gorontalo. Cuma Bo itu paham nggak itu saja yang ini. Tidak apa-apa bahasa Gorontalo. Ya. Tidak apa-apa Bu bahasa Gorontalo. Ya. Banyak masyarakat yang mengkritik itu. Oh iya. Iya. Yang tidak mengakui itu. Apa yang tidak diakui Om? Ya, artinya satunya membikin taman budaya. Tapi barangkali juga itu tamannya itu masih belum selesai, entah bagaimana berikutnya, selanjutnya saya juga belum bisa ini. Cuma kenapa dibikin di depan masjid? Iya. Sehingga orang-orang datang ke sini itu. Situ Allahu Akbar di sini sedang. Iya. Itu karena Itulah. budaya Gorontalo itu sudah lari dari falsafah adat. Sedangkan oke Oma, saya alhamdulillah saya dapat ini baru dibikin di sini itu kegiatan ini di sini kegiatannya sehingga rusak semua ini kurang ada tampal ini rusak semua. kegiatan Oma. Kegiatan apa itu kira-kira? Itu festival Danau Limbot. Oh ya. Festival Danau Limbot rusak itu seperti yang di depan itu sudah mahila laut apa gitu. Nah, pokoknya udah rusak semua. Saya nangis, saya bilang kasihan ini bangunan merupakan lambang budaya Gorontalo ini kasihan dirusakkan begini. Nah itu yang di belakang saya tunggu dulu sebenarnya itu bagaimana, apakah memang benar-benar janjinya Pak Bupati akan dijadikan begitu. Festival Danau Limbot tuh Oma Ya. Kemudian itu kan kegiatan umum. Nah yang mereka lakukan di rumah ini apa? Apakah hanya mereka datang istirahat? Tidak. Atau mereka bikin sekretariat di sini. Nah itu Oma. Itu yang saya tidak suka. Itu yang saya tidak suka. Itu yang saya bilang. Apakah mereka itu kan kalau sekretariat kan bagian salah satu kegiatan mereka di situ kan istirahat. Bisa saja mereka duduk minum makan, pokoknya perlu air kopi di sini ini. Pokoknya saya kemudian nangis nak. Izin dari siapa itu kira-kira?
itu kepala dinasnya pariwisata itu memang saya tidak suka. Saya bilang makanya terlanjur saya bilang bukan rumah adat lagi ini, kasihan sudah rumah biadab, saya bilang begitu. Insya Allah Oma, khususnya kan dengan adanya penelitian seperti ini kan Iya, nah. bisa terus mengangkat Ya, makanya nak ibu selalu ingat kau dengan dulu saya datang dengan saya punya ada iya nak punya ini itu hasil anu itu iya ada simpan di depan di itu dengan buku-buku lain ada. Makanya saya ini kecewa sekali saya dengan ini kepala dinas pariwisata ini, kecewa sekali saya, bukan karena apa iya itu sampai ini baru beberapa hari ini saya benar ini apa ini kursi pembungkus kursi ini iya habis semua, nggak tahu mereka bikin apa. Tan hepilo huloti mongolio kah, tan hepilo mulai molio. Pokoknya nak makanya ini kasihan beberapa hari lalu ini anak-anak sekolah kejuruan ini mereka punya ini mereka mau ada rekaman di sini untuk tari di Lopalo kasihan. Waktu itu saya bilang boleh maaf no tapi umur mulai todaak jelek sekali itu ini kursinya sudah tidak dibungkus lagi sudah tidak. Pokoknya mereka rusak semua, roller coaster rusak semua. Saya bilang, kasihan biar ibu biar yang penting masih ada pembanding. Mereka kasihan ingin. Artinya sudah mereka itu saya baru ini. Saya bilang, kenapa mereka bertanya kenapa ibu masih di sini sudah umur sama 70 sama 80 baru ibu masih. Iya, karena ibu masih punya hutang ibu. Hutang pada siapa? Kepada kalian semua generasi muda. siapa lagi Iya, ibu jawab begitu. Kalian ini, ibu masih ada hutang kepada. Hutang apa bu? Siapa yang mampu lagi melanjutkan, melestarikan, mempertahankan ini? Cuma kalian semua. Saya bilang. Memang berat juga untuk saya ini. Cuma apa? Seperti kata saya tadi, saya masih punya hutang. iya dulu saya pernah tanya di situ ada dulu di tempat itu penyimpanan alat-alat barang-barang zaman dulu. Saya pernah bicara dengan Oma, saya pernah tanya secara pribadi kenapa Ti Oma masih mau di sini Begini makanya itu tempat menyimpan. Kepala dinas suruh angkat itu rak itu. Kemudian mereka campakkan begitu saja itu alat-alat itu seperti itu. Yang dulu tipi apa semua bilenga bohong ulongo apa semua itu. Menangis saya bilang kasihan ya. Pokoknya ini anak-anak SMK sekolah kejuruan ini sudah berapa sekolah ini yang datang ke sini. Mereka pertanyaan mereka hanya satu, ibu sudah semua 80 tahun kenapa ibu masih bertahan di sini? Ya nak, ibu masih tetap di sini kalau memang cuma orang lain ibu sudah lama ibu tinggalkan ini. Nah, kenapa? Ibu masih berhutang banyak. Ibu punya kerja belum selesai. padahal Ti Oma sudah pensiun kan. Ibu punya kerja belum selesai.
Kerjaan apa Bu? Katanya. Itu. Untuk siapa? Untuk kalian-kalian semua. Saya bilang begitu. Saya cuma merasa rindu. Iya. Kenapa? Saya ditahan terus di sini oleh pemerintah daerah. Sedang ibu cari dulu yang menggantikan ibu sendiri. Cari sendiri. Baru ibu bisa berhenti. Yang punya kemampuan seperti itu. Saya tanya, sampai kapan saya di sini? Apa sampai ini sampai akhir hayat di sini? Saya bilang, itu kasihan dari diaspora provinsi. Iya. Selalu ke sini. Mereka mau datang, mau rekaman tarian apa semua. Mereka cuma datang di sini. Saya bilang, kamu kan ada rumah adat di sana. Iya. Kenapa cuma ke sini, Nak? Ya. Tamu-tamu ke pariwisata di sana cuma dia antar ke sini. Kemarin ada kurang lebih 20 bule dari Kuandang. Iya. Turun di sana. Ya. Kemudian orang bikin apa di sini, Oma? Itu Ya. bule-bule. Mereka bilang ada yang dari Italia itu yang Iya. yang istrinya orang Gorontalo. Oh. Dari Italia. Ada dari Italia. Katanya, oh tahun berapa saya ingat dulu. Tapi kenapa kayak berubah ini bentuk rumah adat? Bukan berubah, Pak. Tidak berubah. Saya bilang tidak berubah. Pengaruh bangunan yang di sebelah ini sehingga karismatisnya dari ini kayak turun. Saya bilang nilainya sudah berbeda dengan seperti itu. Nilai apa itu, Oma? Dalam nilai pandangan, nilai pandangan itu setelah ada berdirinya ini. Makanya saya bertahan, ya ditahan di sini, dan saya juga mau lagi bertahan di sini bukan karena apa. Saya ingin mengembalikan lagi seperti yang dulu. Saya ingin, ya, insya Allah masih diberikan semangat oleh Allah, masih diberikan semangat, diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan terutama. Amin. Ya, insya Allah saya tetap menghadap kepada Pemda. Iya. Kalau misalkan saya boleh mengungkapkan pendapat saya, Oma, maksudnya kan ini kan peninggalan memang cukup tradisional, cukup tertinggal. Namun kan masa depan itu berawal dari maksudnya Masa dulu. iya, masa dulu. Tidak akan ada masa depan kalau tidak ada masa dulu. Seperti itu, Oma. Tidak ada katanya kolot kuno. Ya. Iya, kuno. Anak-anak sekarang hanya suka yang modern. Kenapa pemerintah tidak lebih maksudnya bukan memodernkan rumah adat ini, namun menjaga kecantikannya sesuai dengan nilai budaya. Bright, berseri. Itu yang saya sayangkan, dan bisa kalau misalkan saya diberikan kesempatan untuk mengungkapkan, sebagai saya kan penggiat local wisdom. Saya penggiat kearifan lokal. Salah satunya ini rumah adat. Saya pengen sekali
diberikan kesempatan sama yang di atas untuk bisa ikut sama-sama melestarikan bangunan ini. Dan yang hanya saya mampu sekarang itu ya dengan meneliti, Iya, Nak. selalu mengangkat dalam bidang akademik. Iya, Nak. Iya, saya selalu mengangkat agar ada bacaan-bacaan yang terbaru untuk generasi masa depan, seperti itu. Tugas saya sebagai generasi sekarang membuat tulisan-tulisan terbaru lagi untuk diadakan. Itu yang Waktu siswa dari mana tuh ya, dari mereka yang dari Poso, Iya. Palu ke sini, mereka ke sini meneliti ini. Saya bilang ada peneliti satu yang ambil, barangkali dia mau ambil doktor. Karena saya ambil buku itu, saya perlihatkan ini mahasiswa orang dari Palu. Iya. Ini Nak, kenapa keberaniannya, keuletannya dia, karena dia ingin mempertahankan. Karena mahasiswa itu ingin mempertahankan keutuhan, keindahan, kecantikan. Saya ingin ada perhatian lebih lah. Maksudnya kan saya di sini Oma sering, saya rumah kan jauh di Tapa sana. Di mana? Di Tapa. Tangi Gigi sana, perbatasan di Ayula, perbatasan kota dengan Ayula, Tapa, Bone Bolango. Tidak hanya siang atau pagi saya datang Oma, saya juga melihat kondisi pada saat malam. Saya sangat menyayangkan sekali Oma, kenapa hanya yang di sebelah ini terang. Terang dan ini gelap. Ini gelap gulita. Dan bahkan Oma ya, mohon maaf, saya ini mengungkapkan yang sebenarnya. Yang benar, no? Iya benar. Hanya jadi tempat pojokan bagi anak-anak muda. Iya. Sudah jadi cuma pojokan, makanya saya bilang bukan lagi rumah adat, cuma rumah biadab. Terungkap itu kata saya. Oke. Karena di sini menjadi pojokan itu juga di sana ada yang baku cium, ada yang minum-minuman keras. Oma mohon maaf ya. Iya. Oma. Saya lihat sudah terbuka semua. Kebebasan. Seandainya dipasangkan lampu, berapa harga lampu dibanding dengan bangunan yang di sebelah ini Oma kan? Itu yang harus dipikirkan pemerintah. Saya ini untuk kegiatan kita lansia di sini, kita kan selalu bikin di sini setiap bulan 2 kali, ya, kegiatan lansia, mengaji, khatam Quran, doa rawatib. Ini yang saya buat agar orang masyarakat dengar masih ada kasihan. Itu kegiatan lansia apa Oma? Pengajian? Itu lansia itu pengajian setiap bulan ya ada kegiatan di sini 2 kali, 2 kali dalam 1 bulan. Pengajian Al-Quran ya, kemudian diselingi dengan kalau sudah selesai 1 Al-Quran itu dihatam Quran. Kemudian baca doa rawatib. Doa rawatib itu apa Oma? Iya, doa rawatib itu memang doa-doa orang dulu untuk keselamatan. Oh iya, keselamatan negeri Oma ya. Berikut doa berjanji. Iya. Doa berjanji itu apa sebenarnya? Itu biasanya di masjid setiap malam Jumat itu berjanji. Tapi saya 1 bulan sekali saya ambil di sini, dan dipimpin oleh para imam, para pemangku adat, Dan saya siapkan kasihan biar cuma bubur ayam apa itu, Dan kita lansia sejumlah 30 orang, 40 orang itu ya. Karena apa? Bu Witolono hukumatuluku
Akhirnya kita angkat ini, kasihan karena dengan adanya ini kebebasan ini terlalu. Iya. Sangat disayangkan sekali Oma. Salah satu yang bikin saya sebenarnya tidak ada alasan saya untuk terus mengembangkan penelitian saya tentang rumah ini. Bahkan saya memang harus terus mengembangkan. Iya, alhamdulillah. Walaupun tanpa bangunan Iya. bangunan yang ada di sini, saya harus tetap mengembangkan. Iya. Karena untuk kelestarian itu. Iya, nak. Namun yang sangat disayangkan itu, yang sangat saya sesalkan, bahkan saya pengen sekali jika maksudnya ini hanya ungkapan hati saya Oma ya. Jika pemerintah itu seperti anak kecil, saya akan menghardik mereka, saya akan memaki mereka. Ini hanya ungkapan hati Oma. Diandaikan jika pemerintah itu anak kecil, Oma sudah paham kan? Anak kecil itu orang yang belum tahu apa-apa. Itu saya sandingkan dengan pemerintah sekarang. Kenapa sampai jadi seperti ini? Mungkin ada alasan tersendiri dari mereka. Namun kalau misalkan sudah jadi seperti ini, alasan apapun yang mereka ungkapkan kayaknya tidak akan ada gunanya lagi untuk bangunan cagar budaya ini. Waktu itu saya ada pergi nangis sama Pak David. Masih hidup beliau Om? Iya. Iya. Gimana Om? Kenapa buruknya saya Pak? Kasihan rumah adat Pak. Bantu saya Pak bagaimana? Iya. Bantu dulu saya Pak di rumah adat Ati Olo. Saya bilang Ulo mau panggola, kasihan. Katanya apa? Dia sudah pergi sama Nelson. Saya sudah. Mereka suami istri yang menunggu saya. Saya nangis di sana. Baru begitu katanya ibu jangan khawatir, saya akan tambah ke depan supaya para pemangku adat dan para seperti bupati seperangkat akan mau di sini, turun di sini kalau setiap hari Jumat atau setiap hari-hari raya itu mau langsung ke masjid begitu kan. Tapi kapan Pak? Saya tanya begitu. Kapan? Apa cukup sama Bapak untuk 2 periode untuk membangun itu? Saya tanya begitu. Saya tanya sama Nelson. Kasihan Pak. Saya bilang jangan diabaikan itu Pak. Saya ini datang dengan segala permohonan saya. Saya seorang nenek datang. Saya bilang insya Allah Bu Rukmin, Ibu Rukmin jangan kecewa. Dan bukan saya yang kecewa Pak. Tidak. Masyarakat. Keluhan masyarakat. Biasanya di sini ada bunyi-bunyi yang ini kebiasaan orang ini mau turunan, udah apa semua di sini. Kenapa Ibu? Sehingga yang punya Rabana itu yang mereka selalu bawa ke sini untuk mereka mainkan di sini. Pak, tolong Pak jadwalkan Pak sama saya Pak. Kasihan mereka itu menuntut itu Pak, menunggu kapan lagi Bu Rukmin turun itu mau mengajak kami. Lah. Iya, begitu saya. Kemudian Oma kegiatan sebelum festival Danau Limboto kemarin itu kegiatan apa saja yang sudah berlangsung di sini Oma? Kan sebelum memakai ini kan otomatis mereka pergi ke Oma dulu kan? Mungkin kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan? Yang lari dari budaya. Yang lari dari budaya yang
ini kegiatan di sini ada kalanya kita latihan paduan suara. Iya. Latihan paduan suara. Di sini latihan pola musik angklung. Tuh. Dan paduan suara dan bukan saja, dan yang datang ke sini mulai itu karena di sini pembelajaran budaya tuh di sini. Iya. Jadi mulai dari TK sampai fakultas. Ya. Mereka dari TK itu datang ingin mengenal apa saja. Kenapa itu rumah adat itu, yang bagaimana rumah adat, Iya. dan apa saja yang di dalamnya. Jadi ada siswa tadi baru pulang, Iya. ya. Saya keluarkan semua alat-alat musik tradisional, rebana, tobo, apa semua. Saya ajak mereka bermain. Sempat tadi Om ya? Iya, mereka bermain. Ya. Sampai ada tarian melapis ronde, apa semua saya ajar. Kenapa? Itu saya seperti saya bilang tadi. Oma masih berhutang kepada kalian. Iya. Kalau kegiatan pemerintahan tidak ada di sini Om. Biasanya di Pemerintah sini, bupati yang di depan itu cuma seperti itu cuma festival. hanya itu saja Om ya? Festival itu saja. Festival, kemudian ini ada tari, apa namanya ini dinamakan tari, bukan tari, senam pobibi ini. Iya. Senam pobibi Iya. saya dengar orang Sudah. Iya. Kenapa mereka bikin di sini? Mereka bikin di dalam rumah atau di Itu dibikin di situ. Walaupun begitu, kan soundnya sampai ke masjid. Iya. Mereka dari masjid datang menegur mereka itu Allahu Akbar di sana. Iya. Coba. Saya ya Allah kasihan. Selain senam itu ada lagi Om? Pokoknya Kunjungan ada lagi yang lain ya? Tidak ada lagi Om ya? Pokoknya Hanya kunjungan itu saja yang banyak dikunjungi. ini selama